mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah. Selamat malam teman-teman media. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden pembahasan di DPR mengenai beberapa agenda penting yang menyangkut APBN. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan saat ini sedang membahas DPR. Pertama mengenai rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran. Dan insya Allah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan. Yang kedua, saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan di DPR mengenai APBN 2025, terutama pembahasan sesudah laporan semester yang dalam hal ini beberapa kemajuan dari beberapa program pemerintah dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR. Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara. Bagian yang ketiga, kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden nanti akan menyampaikan kepada DPR, rencananya adalah 15 Agustus karena hari Jumat, nota keuangan dan rencana undang-undang APBN 2026. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan, maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek Dikti Saintek. Itu semuanya tadi telah kami laporkan, sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya. Tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus. Namun arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan. Jadi nanti stay tune untuk
Agustus 15 ya, berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami. Kemudian Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak danantara serta tata kelola yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya, berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channelnya para pensiunan Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini Bapak Ibu ada informasi yang perlu kita pahami sama-sama Bapak Ibu terkait jelang Presiden membacakan nota keuangan Bapak Ibu. Kami sudah rangkum ya. Yang pertama semua berita yang menyatakan ada kenaikan gaji 2025 itu adalah hoax Bapak Ibu. Karena sejauh ini tidak ada regulasi Bapak Ibu, dan kita sudah berada di bulan Agustus, tidak ada regulasi, bahkan keterangan atau sinyal-sinyal dari pemerintah akan ada kenaikan gaji 2025 itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi seberapa persen pun yang disebutkan dalam berita yang beredar itu hoax Bapak Ibu ya, tidak ada landasan regulasinya. Yang kedua, semua berita yang menyatakan adanya rapelan gaji untuk pensiunan PNS karena adanya kenaikan gaji tadi itu adalah hoax juga. Logikanya adalah apanya yang akan dirapel sementara kenaikan gaji itu tidak ada Bapak Ibu, seperti itu. Yang ketiga adalah kepastian ada atau tidaknya kenaikan gaji itu diketahui nanti pada 15 Agustus sesuai keterangan dari Menteri Keuangan Bapak Ibu, bahwa Presiden akan membacakan nota keuangan pada 15 Agustus. Yang keempat Bapak Ibu, kalaupun ada kenaikan gaji yang diumumkan oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus nanti, ya misalnya Pak Presiden menyatakan ada kenaikan gaji, maka itu biasanya akan berlaku di tahun berikutnya. Dalam konteks ini Januari 2026 seperti itu. Begitu pola setiap ada pengumuman kenaikan gaji pada bulan Agustus diumumkan, itu berlakunya Januari tahun depan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap digunakan literasi yang baik untuk menyimak ya, mendapatkan informasi yang beredar Bapak Ibu, karena saat ini banyak informasi atau beredar yang tidak ada sumber resminya, bahkan tidak sinkron dengan keterangan-keterangan dari pemerintah seperti itu. Nah, terkait poin ketiga ini bahwa kepastian kenaikan gaji bisa kita ketahui 15 Agustus, Pak Ibu Menteri Keuangan memang menyatakan bahwa dijadwalkan Pak Presiden akan mengumumkan membacakan nota keuangan ya, nota keuangan di DPR pada 15 Agustus. Semoga salah satu poinnya nanti disebutkan kenaikan gaji. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak, mari kita simak secara lebih lengkap terkait keterangan dari Ibu Menteri setelah pertemuannya dengan Pak Presiden, di mana salah satunya yang dibahas adalah terkait nota keuangan tahun 2026. Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya, berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami.